Organisasi Angkutan Darat atau Organda mengusulkan kenaikan tarif angkutan sebesar 20%. Belasan anak jalanan belajar membuat batik di Museum Tekstil. Saudara, Anda menyaksikan Tempo Kini, program berita 30 menit yang menyajikan informasi mendalam selama sepekan. Bersama saya Poppy Pradana Putri, berikut berita pertama. Penyesuaian tarif angkutan umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 15% oleh pemerintah dianggap masih kurang. Oleh karena itu, Organisasi Angkutan Darat atau Organda mengusulkan kenaikan tarif sebesar 20% hingga 50% kepada pemerintah DKI Jakarta. Usulan besaran kenaikan tarif angkutan umum yang telah ditetapkan mengacu pada beberapa perhitungan. Harga suku cadang kendaraan pun disesuaikan dengan besaran pada harga di pasaran. Sementara untuk menekan kenaikan tarif yang tinggi, Organda telah meminta dan mengusulkan kepada pemerintah untuk membebaskan beberapa tarif retribusi daerah yang diberlakukan. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM memberi dampak pada beberapa sektor barang dan jasa. Salah satunya adalah jasa angkutan umum. Pekan silam pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang Ervan, menjelaskan bahwa kenaikan tarif yang diberlakukan adalah sebesar 15%. Dari tarif 2009 itu tarif dasarnya itu waktu itu adalah Rp107 per penumpang per kilometer. Nah, sekarang naik menjadi Rp224 per penumpang per kilometer. Itu berarti sekitar 15% kenaikannya. Namun besaran tarif yang diumumkan pemerintah masih dianggap kurang sesuai. Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta pun memberikan usulan kenaikan sebesar 20 hingga 50% kepada pemerintah DKI Jakarta. Dari hasil kajian dan penghitungan, pada tanggal 25 itu Gubernur sudah merekomendasi satu besaran ya untuk penyesuaian tersebut. Bis kecil yang tadinya 2.500 menjadi 3.000, bis sedang yang tadinya 2.000 diusulkan menjadi 3.000, bis besar yang tadinya 2.000 menjadi 3.000. Ini diusulkan kepada DPRD. Menurut Sudirman, untuk menekan kenaikan tarif yang tinggi, Organda telah meminta dan mengusulkan kepada pemerintah untuk membebaskan beberapa tarif retribusi daerah yang diberlakukan. Ditambahkannya, besaran tarif yang telah ditetapkan mengacu pada beberapa penghitungan seperti suku cadang dan lain-lain. Oh ya, itu sudah ada pagunya, sudah ada aturannya, formatnya sudah ada. Formatnya itu produk daripada Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Darat itu memiliki satu format bahwa ini isiannya ada. Kenaikan daripada BBM berimbas kepada siapa? Kepada suku cadang apa? Ban, oli, spare part. Itu semuanya dimasukkan semua. Dasar itu. Kita cek harga pasar. Berikut penerapan tarif yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tanggal 24 Juni 2013 tentang tarif jarak batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek angkutan antar kota antar provinsi. Pada wilayah 1 yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tarif dasarnya naik dari 107 pada 2009 menjadi Rp124 pada 2013. Tarif batas atas naik dari Rp139 pada 2009 menjadi Rp161 pada 2013. Dan tarif batas bawahnya naik menjadi Rp86 pada 2009 menjadi Rp99. Sedangkan untuk wilayah 2 yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya, tarif dasar naik dari Rp119 menjadi Rp138. Tarif batas atas naik dari Rp154 menjadi Rp179. Dan tarif batas bawah naik dari Rp95 menjadi Rp110.
Itu pun berlaku pada periode yang sama, yaitu dari 2009 ke 2013. Sementara di Jakarta, meski kenaikan tarif angkutan umum ditunda kenaikannya, beberapa warga masyarakat mengeluhkan angkutan yang sudah menaikkan tarif. Ya karena memberatkan banget karena naiknya itu sekitar 500 sampai 1000, jadi sangat-sangat mengurangi, sangat terasa banget beratnya. Sebagai mahasiswa, menurut saya ya lumayan membebani karena kan masih dari orang tua. Tapi kalau misalnya untuk negara ini sih nggak masalah kalau hanya BBM naik dan terpaksa angkutan umum naik. Pengeluaran bulanan untuk angkutan umum menuju tempat kerja atau kuliah pun bertambah 20 hingga 25%. Kalau sebulan bisa 400, tapi kalau misalnya sejak kenaikan harga BBM bisa jadi 500 karena memang drastis banget naiknya dari 500 sampai 1000. Dan itu kerasanya kalau udah pengeluaran untuk bulanan. Satu bulan kira-kira 80.000 satu bulan. Kalau yang setelah kenaikan jadi berapa? Setelah kenaikan jadi 100.000. Meski kenaikan tarif angkutan umum cukup tinggi, namun Organda menegaskan bahwa kenaikan tersebut telah mempertimbangkan daya beli masyarakat setelah kenaikan BBM. Kami dari Organda prinsip mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, yaitu 3.000 dan 3.000. Dari 3 moda itu adalah yang bis kecil, bis sedang, dan bis besar. Setelah adanya kenaikan ditetapkan 3.000, prinsipnya kami sudah menerima. Pertimbangannya adalah daya beli masyarakat harus kita bantu. Ribuan warga Singapura memprotes pemerintah yang mengeluarkan aturan pembatasan aktivitas di dunia maya. Simak liputannya setelah yang satu ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Sekitar 2.000 orang berkumpul di Taman Hong Lim, Singapura memprotes pemerintah atas undang-undang baru yang diberlakukan untuk laman berita. Undang-undang baru ini berdampak pada laman media yang memuat berita lokal dengan sedikitnya 50.000 pengunjung per bulan. Dan yang terpilih harus mengajukan izin tahunan dari pemerintah dan membayar deposit sebesar 50.000 dolar Singapura. Para demonstran menganggap aturan baru ini sebagai upaya membungkam peran media kecil dalam pemilu yang akan datang. Mari kita simak liputannya. Nyanyian protes membahana. Ada yang mengekspresikannya dengan poster, sementara lainnya mengekspresikan dengan cara yang lebih kreatif. Sekitar 2.000 orang berkumpul di Taman Hong Lim, Singapura, memprotes pemerintah atas undang-undang baru yang diberlakukan untuk laman berita. This law hangs like a guillotine over people's head. It induces fear and it deters people from speaking freely online. And using fear as a tool of silencing people or making people feel very careful about what they say is something that should be done away with. Undang-undang baru ini berdampak pada laman media yang memuat berita lokal dengan sedikitnya 50.000 pengunjung per bulan. Laman berita yang terpilih harus mengajukan izin tahunan dari pemerintah dan membayar deposit sebesar 400 juta rupiah. Jika pemerintah tidak menyukai berita yang ada di laman tersebut, maka artikel itu harus dihapus dalam waktu 24 jam. 10 laman berita terbesar telah diminta untuk mengajukan permohonan izin. Semua laman tersebut adalah milik dari 2 perusahaan yang terkait dengan negara, kecuali Yahoo, raksasa teknologi Amerika yang memiliki kantor berita di Singapura. However, none of the alternative news websites have been asked to apply for the license, but organizers of the protest feel that the regulations potentially could mean death for their websites. The actual law defines a Singapore news program as everything under the sun. So when they say it will apply only to news sites, this cannot give Singaporeans any sort of confidence because the way they frame the legislation catches everyone. And now the threat of regulation is upon every Singaporean who blogs, who writes, who cares about what he consumes on the internet. Tapi pemerintah memastikan perubahan tidak akan berpengaruh pada blog dan laman pribadi. Mereka mengatakan undang-undang baru dimaksudkan untuk mengatur laman berita seperti yang terjadi pada media tradisional lainnya. Nothing in the existing regulations today covers blogs, commentaries, even commentators on the online space. So to a certain extent, a lot of these, I suppose, bloggers who have certain fears, at this point, there is no need to fear. I mean, given the intent and the light touch the government is committed to the internet space. Zagi mengatakan undang-undang baru ini diperlukan untuk menghentikan konten pornografi serta topik-topik sensitif seperti SARA. It was not that long ago, if you look at Singapore's history, where we had racial riots, and even today, if you look at the region in which we live in, it's a volatile region with respect to if you talk about religion and race. And I think this is where we also want to avoid any religious or racial discourse. So to a certain sense, given how online media could be used because of the virality of news and content, this is an area in which I think we need to be very cautious about. Namun para pengkritik menunjukkan catatan suram pemerintah terhadap kebebasan berbicara. Singapura ada di peringkat ke-179 dalam daftar Reporters Without Borders soal kebebasan pers. Banyak orang yang memprotes perubahan ini sebagai upaya membungkam peran media kecil dalam pemilu yang akan datang. Tapi ada beberapa pihak mengatakan pemerintah tidak akan membungkam laman media. If they were to force websites that are critical of them politically to shut down, there would be a backlash. Completely. There's no way that they could do that without a political backlash. So the only way that they could do it is to do it in the way that China does it, is to completely black out all the social media, which is not possible in Singapore. Sementara itu, para pengunjuk rasa memastikan ini hanyalah protes awal yang akan dilanjutkan sampai undang-undang dicabut. Untuk Asia Calling, saya Tisine melaporkan dari Singapura.
Belasan anak jalanan belajar membatik di Museum Tekstil. Simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Organisasi Sahabat Anak mengajarkan keterampilan membuat batik kepada belasan anak jalanan di Museum Tekstil Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan budaya batik kepada anak-anak dan remaja untuk lebih mencintai budaya lokal. Selain membangkitkan rasa cinta kepada tradisi, kelas batik ini juga melatih para peserta untuk berwirausaha. Mari kita simak liputannya. Sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia, batik telah terkenal hingga ke mancanegara. Di Museum Tekstil Jakarta, organisasi Sahabat Anak membuka sebuah kelas batik untuk memperkenalkan proses dan cara membuat batik untuk anak-anak dan remaja. Belasan anak dari berbagai daerah di Jabodetabek ini belajar membuat batik sendiri. Kelas batik hari ini tuh bagian dari program piulangan Semar dari Batik Semar dengan Sahabat Anak. Jadi kita kumpulin adik-adik dari bimbingan belajar Sahabat Anak terus sama jaringannya. Ini udah level yang usia 15 tahun ke atas. Jadi udah yang taraf mereka untuk wirausaha, udah pengembangan bakat. Kelas membatik ini dikhususkan bagi anak-anak jalanan di sekitar Jabodetabek. Selain untuk pengenalan budaya, kelas membatik ini juga melatih kegiatan motorik dengan cara yang positif. Ya intinya sih memang
untuk pengenalan budaya, karena kan mereka minim informasi gitu. Nah, di satu sisi ini kan motorik ya, jadi dengan batik itu motorik mereka juga dilatih, kesabarannya gitu. Dan karena yang ini sih mereka udah nggak di jalan lagi ya gitu, jadi mereka udah benar-benar serius sekolah. Diakui Salma, mengajari anak dan remaja untuk belajar membatik bukanlah perkara mudah. Pada awalnya, beberapa anak diwajibkan untuk ikut. Namun, proses pendekatan dari para pengajar pun harus dilakukan, agar mereka mau tetap datang di kelas berikutnya. Salah satunya dengan menyediakan peralatan membatik gratis dan ongkos transportasi buat anak-anak jalanan tersebut. Sebenarnya sih kita memancing rasa ingin tahu ya, karena pada dasarnya mereka akan learning by doing. Yang penting kita pancing dulu, mereka suka, tertarik. Ya awalnya memang mungkin ada dari kakak-kakak pendampingnya gitu kan yang memilih gitu kan. Awalnya mungkin terpaksa, tapi ya kita yang di sini lah, kakak-kakaknya mencoba membuat ini jadi enjoy gitu. Jadi mereka karena jauh-jauh kan dari Kumpung, dari Tomang, dari Depok, Pancoran, kota. Saat ini total murid kelas membatik mencapai 23 orang. Menurut Salma, rencana program pertemuan sebanyak 40 kali akan dilakukan secara bertahap, hingga anak-anak mencapai level yang diinginkan. Ini masih tahap proses, yang penting mereka belajar dulu, dan ini programnya 40 kali pertemuan, mungkin bisa sampai setahun ya. Salah satu murid kelas membatik, Juratman, menyukai kegiatan membatik ini karena kesukaannya pada dunia gambar. Saya kan hobi gambar, jadi saya bisa memasukkan karya batik ini ke dalam gambar saya. Orang tua Juratman bekerja sebagai pemulung dan terkadang waktu luangnya dipakai untuk membantu kedua orang tuanya. Kegiatan saya SSB, latihan sepak bola. Sama kalau misalnya ada waktu luang, bantu orang tua. Meski terlihat kaku, Juratman mengaku senang dengan kelas membatik ini karena bisa mengajar adik-adiknya belajar membatik. Harapan saya bisa membantu adik-adik belajar membatik. Meski sasaran pengajaran kelas membatik ini adalah anak dan remaja, Salma tidak ingin ini hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang. Ia berkeinginan agar anak-anak ini bisa terinspirasi menjadi entrepreneurship lewat batik. Kalau dibilang target sih sebenarnya aku sendiri mau coba setting ya, karena ini kan usia mereka udah remaja dan udah mungkin masuk 17 tahun ya. Yang itu aku coba arahkan, yang mereka nggak mungkin melanjutkan ke level SMP, ya kita arahkan yaitu tadi entrepreneurship. Ya saudara, tayangan tadi menutup jumpa kita dalam Tempo Kini. Saya Poppy Trayana Putri beserta seluruh kru Tempo Kini mohon undur diri dan sampai jumpa.